adat lah, namanya adat istiadat Lampung ini kan ada sebagian Muli Makana itu ya kayak gitulah. Banyak benar acara-acaranya. Masuk ke tengahnya puri itu nggak sih? Dengannya istilahnya kalau kita buka dompet itu laler ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi, jama metei segalo, penyimbang tuhorajo, penyimbang bumi, tualo anau, muli jago meranai. Selamat datang di podcast Institut Admi Syarif bersama Muli Meranai Raja Basa. Hari ini kita akan membawakan program dengan nama Bubalahan Kang. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Muhammad Auzikni dan di sini saya nggak sendiri nih. Ada rekan saya. Dan nama saya Ridho Pratama, biasa dipanggil Tama. Jadi di program Bubalahan kami ini kita bakal membahas apa sih, Ma? Mungkin untuk program Bubalahan kami ini, Bung, kita akan membahas itu ada banyak. Apa aja tuh? Itu yang pertama kita akan membahas tentang adat, tentang budaya, tentang sejarah, tradisi dan pendidikan, Bung. Itu Oh. jadi kita pembahasannya nggak terlalu tentang adat, jadi kita akan membahas tentang pendidikan dan sejarah juga, Bung. Tapi intinya yang kita lingkupin itu masih dalam lingkup budaya ya. Nah. Pendidikan tapi budaya gitu Kita akan kan. campur paurkan tradisi dan pendidikan juga, Bung. Betul. Jadi kita memang ceritanya tentang budaya banget lah ya. Iya, kan? benar, Karena Bu. kita kan namanya dari Muli Mekanai juga kita ini ya sebenarnya. Dan hari ini kedatangan tamu yang sangat penting ini kita, Ma. Ini penting banget tamu ini, Bung. Penting banget ini. Ini bisa dibilang tamu paling penting di tongkrongan kita, Bu. Oh iya, pasti. Karena kita emang dari Muli Mekanai juga. Ini bisa dibilang ketua pilarnya, Bung. Yang kita undang pada sore hari ini, Bu. Sepil dulu nggak sih jabatannya apa ini? Apa Ya. langsung kita sambut aja nih? Mungkin langsung kita sambut aja ya, biar ada orang yang memperkenalkan diri sendiri. Oke? Siap. Sambut, Ma. Kita sambut. Inilah perwakilan dari Muli Mekanai Raja Basa. Oke. Bersama tadi siapa, Bro? Yang dulu. Oke. Coba bisa perkenalan dulu untuk abang-abang ini. Ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kenalkan nama saya Abdul Majid. Tapi sering dipanggil di kampung Majid, di kampus Abdul. Saya sebagai ketua Mekanai atau pengaku Muli Mekanai Raja Basa. Kita ada dua nih ya kan Nah. tamunya. Abang yang satu ini Abang siapa yang nih? satu Kalau ini pilar apa? itu kan nggak mungkin sendiri-sendiri ya, Pak ya. Coba kita minta perkenalkan diri dulu, Bang. Nama Oh, abang ya. siapa dan apa jabatan abang di Muli Mekanai ini? Silakan. Sebelumnya, tapi pun nama saya Mahathir Muhammad. Tapi saya khususnya di Raja Basa ini sering dipanggil Adi. Saya mahasiswa dari Universitas Pertanian di Unila. Nah, jadi kalau di Muli Mekanai saya sebagai wakil Mekanai, wakil kepala Mekanainya. Nah, itu aja sih. Sekaligus ketua pelaksana. Sekaligus ketua pelaksana di tahun 2026 ini. Ketua pelaksana apa ini, Bang? Jadi tahun ini nih kita lebih mematangkan konsep-konsep kita yang kemarin di 2025 itu kita itu ada pawai. Jadi di 2026 ini tahun saya Ya. itu lebih kita matangkan gitu Konsep dari tahun konsep-konsepnya. kemarin. Di acara 17 Agustus. Di ya. acara 17 Agustus ini. Betul. Jadi karena kita ini Muli Mekanai ini sebenarnya banyak ya acaranya ya. Banyak. Jadi Muli Tapi- Mekanai itu ya kayak gitulah. Banyak benar acara-acaranya. Bukan hanya adat doang, tapi banyak lingkupnya. Walaupun sebenarnya kita berdua ini juga dari Muli Mekanai sih, Ma. Iya. Tapi penasaran nggak sih, Ma? Mungkin kawan-kawan yang nonton ini belum tahu sebenarnya. Apa itu Apa Muli sih itu Mekanai? Muli Mekanai? Kita mau nanya sama Bisa- siapa nih, Ma? Bisa kita tanya langsung ke Pak Ketuanya ya. Sama saya, oke. Di sini saya ada pertanyaan, Bang. Apa sih organisasi Muli Mekanai itu, Bang? Bisa dijelasin? Jadi ini penjelasan singkat tapi mudah dimengerti lah ya. Namanya singkat pasti dimengerti. Jadi Muli Mekanai, Muli itu gadis atau perempuan yang masih belum nikah, dan Mekanai itu bujang atau yaitu lelaki yang belum nikah. Jadi Muli Mekanai ini namanya wadah organisasi
terkhusus untuk budaya Lampung atau orang Lampung. Dan juga Mulai Mekana ini untuk memperkuat tali silaturahmi kami, khususnya tali persaudaraan di antar kampung, antar provinsi, antar kabupaten di lingkup Lampung gitu. Jadi sebenarnya berarti organisasi muda-mudi, tapi dia tentang budaya juga intinya. Benar. Jadi kalau tujuannya itu kita dibentuk dari Mulai Mekana ini apa sih sebenarnya Bang Majid? Jadi tujuannya itu apa ya? Nggak terlepas dari adat lah. Namanya adat istiadat Lampung ini kan ada sebagian Mulai Mekana ini yang belum paham tentang adat budaya Lampung. Gitu. Tujuannya didirikan itu supaya Mulai Mekana ini paham gitu budaya Lampung ini bagaimana. Terus juga apa aja budaya Lampung ini isinya? Karena budaya Lampung itu banyak. Contoh ada itu kan, contoh kita ngambil sampelnya aja lah. Budaya pepadun dan pesisir itu beda. Iya. Nah, jadi makanya di setiap wilayah itu ada Mulai Mekana karena yaitu beda adat, makanya banyak adat istiadat budaya Lampung itu harus dipahami. Dan juga Mulai Mekana ini tujuannya diselenggarakan atau dibuat atau dikhususkan itu ya ini kalau nggak salah saya gitu ya, ini pengetahuan saya, Mulai Mekana ini untuk membantu atau untuk berjalannya sebuah adat gitu. Karena yang namanya adat acara adat itu pasti ada Mulai Mekana. Ya benar. Dia nggak bisa terlepas dengan adat. Oke, kalau untuk peran Mulai Mekana sendiri itu gimana Bang? Ini saya nanya untuk Bang Adi. Peran Mulai Mekana ini di dalam adat itu gimana sih Bang? Ya. Peran Mulai Mekana di dalam adat. Jadi Mulai Mekana itu apa yang dijawab tadi lah dengan ketua saya. Jadi Mulai Mekana itu bukan cuma ngebantu dalam adatnya itu banyak. Contohnya itu orang sunatan, orang nikahan. Itu kami itu dari awal itu emang sudah pembentukan. Kita yang masang rutik, kita yang masang-masang apa supaya ada acara-acara adatnya itu bisa dilihat kayak rutik, payung, terus selambayan. Nah, itu tugasnya Mulai Mekana. Dan juga Mulai Mekana ini bisa membantu hal-hal yang kayak ya kalau mulinya kayak membantu tuan rumah itu kayak ngelap piring, menyiapkan untuk acara yang akan datang. Betul. Nah, peran Mulai Mekana itu untuk adat itu itulah sampelnya. Kalau pernah dengar itu kalau misal di acara-acara itu Mulai Mekana itu ada sebagai penglaku nggak sih Bang ya? Kayak gitu tuh ya. Ada. Iya ya, namanya penglaku ya. Penglaku Mulai, penglaku Mekana gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam itu kan acara ini ya, acara umum lah bahasanya kan kayak pernikahan. Kalau misalnya itu kan tetap ada kan penglakunya. Kalau dalam acara gawi itu kayak mana dia Bang? Masih masuk juga kan berarti kita ya? Ada. Itu pasti ada, setiap acara adat itu pasti ada. Tetap masuk juga ya di situ ya. Termasuk. Karena kita udah ngomongin adat ini mah. Mungkin kita coba tanyain, kalau untuk bagian umumnya gimana nih peran-peran kita di Mulai Mekana di masyarakat Raja Basa lah. Kalau kemarin kan tadi kan kita tanya di kampung, kalau ini di kecamatan Raja Basa deh. Kira-kira apa sih kerjaan kita ini Bang? Untuk di kecamatan ya, jadi Mulai Mekana ini udah termasuk di Raja Basa ini udah termasuk Mulai Mekana modern. Jadi kegiatan-kegiatan yang terdahulu itu udah ada yang ditinggalkan. Karena itu modernisasi gitu. Makanya kami ini berusaha gitu supaya khususnya kecamatan Raja Basa ini ayolah aktif, apalagi anak-anak Bobi dan suku itu harus aktif gitu Mulai Mekana karena di adat itu ada yang kita tidak tahu gitu. Jadi perannya untuk adat itu tuh kita tuh salah satu pelengkap di adat. Misalkan ada acara orang nikah gitu atau acara orang nikahan gitu, sunatan gitu kan, itu kan ada. Nah itu tuh harus ada kita dan juga itu ada persyaratan gitu. Itu contoh kayak seharusnya dulu itu kan bukan ketua adat aja yang misalkan di pernikahan ada acara adat orang ambil luar atau ngantennya orang luar gitu kan.
itu harus ada kepala, itu khusus kepala adat itu ada kepala kambing gitu. Itu ada juga kan seharusnya ada itu. Cuman di sini berhubung karena udah modernisasi itu bukan hilang tapi supaya itu tuan rumah tidak diberatkan lah kalau itu. Oke. Nah, kalau untuk peran Muli Mengganai di masyarakat sendiri, apakah ada kegiatan yang di luar adat? Misalkan contoh ya Bang ya, entah itu kegiatan bakti sosial ataupun setiap hari Jumat itu kita ngadain Jumat bersih-bersih ataupun berbagi di hari Jumat. Apakah di Muli Mengganai kita ini ada gitu? Oh, ada itu. Saya jawab. ada. Oh iya, siap. Jadi khususnya di Muli Mengganai Raja Basa ini kita ini kebetulan juga ini Ya. tahun ini sekret kita ini kan belakang masjid Anur. Iya. Ya siapa sih yang nggak tahu Masjid Anur gitu itu? Wah, iya. Itu Masjid masjid paling di Raja tua. Basa itu. Masjid paling tua Paling di kampung. tua di Raja Basa. Lagi beduknya aja tahun berapa? 18-an itu. Berat kalau Berat itu. Udah Nggak tua. ngerti bener saya itu. Nah, jadi kita itu ada namanya Risma. Jadi kita ini juga kayak ngebantu-bantu kayak Isra Mi'raj, acara-acara agama, bersih-bersih masjid itu kita itu ada di hari Minggu. Hari Minggu. Itu tuh kerjaan kita itu ya ngeluarin ambal, beres-beres masjid. Ngajarin anak-anak ngaji juga kadang-kadang kita ya. Nah, kalau untuk ngajarin anak-anak ngaji itu untuk sekarang ini itu lagi nggak ada, Bung. Mau masih belum ya? Masih belum. proses. Jadi Jadi belum dilaksanakan mungkin. masih belum dilaksanakan. Itu terakhir adanya itu pas saya zaman SMP. Sekarang udah kuliah. 3 tahun yang lalu lah. Lebih Nah. itu Bang. Tapi sekarang ini untuk biar kita ini bisa ngajar anak-anak itu, kita itu ada program. Programnya itu di setiap malam Sabtu itu tuh kita tuh ada pengajian khususnya untuk Muli Mengganai itu. Jadi kita mukananya dulu nih yang dididik ya. nah, kalau kita tidak berpendidikan tentang agama, gimana kita pengen ngajarin orang beragama? Benar. Betul, Nah, betul sekali. Betul gitu. sekali. Dengarkan semua. Nah, ini kayaknya menarik bener ya dari Muli Mengganai kita ini. Programnya Sangat menarik. banyak. Kedengerannya seru-seru bener nih program-program kita ini. Jelas pasti itu. Jadi kalau misalnya nih ada penonton atau mungkin dari masyarakat Raja Basa nih ada Muli Mengganainya nih kan masih banyak sih anggota kita kan masih hitungannya ratusan tapi karena kampung Tuha kita ini luas gitu kan mungkin ada yang nonton pasti ada yang nonton Pasti saya yakin. Pasti. Kalau mau join sama kita ini kayak mana sih Bang? Ada syarat-syaratnya nggak? Ada saran Kalau dari kader dulu nanti kita masih. Sebenarnya gimana ya? Ngomongnya kita ini SK kita ada berapa ya, Pak ya? ada 150-an mungkin ya? Lebih ya? Iya, untuk masuk persyaratan itu kayaknya ini sesuai pengalaman ya. Kami itu nggak pernah berpatokan kayak kamu harus ngumpulkan ini atau gimana. Itu enggak. Misalkan ada orang yang SMA, batasnya SMA aja Iya. gitu. Akhir balik ya? Iya. Akhir balik lah ya. Dia mau Iya kan ya? gabung, dia mau aktif, ya udah, ya itulah anggota Muli Mengganai gitu kan. Itu aja persyaratan, enggak yang berlibat segala macam enggak. Jadi Intinya- nggak ada persyaratan yang terlalu khusus gitu. Iya, nggak ada gitu. nggak. Berarti Muli Mengganai ini terbuka. Terbuka untuk tujuannya melestarikan adat budaya Lampung. Oke. Masuk ke tengahnya pur itu nggak sih? Tengah Ya, nyapur. tengah nyapur. Yang penting dia Berjuluk mau ada. dia mau nyapur ya kan di dalam organisasi kita ini. Nah, sekarang ini kan ngelihat kita kan ini kan kita juga nih hostnya ini Ya. kan dari Muli Mengganai ini. Hmm. Sekarang kita udah kolaborasi sama Institut Admi Syarif nih. Harapan abang-abang sekalian nih sebagai ketua, kira-kira apa nih Bang? Dengan kita adanya kolaborasi ini, apa nih harapan ke depannya? Mungkin saya dulu ya, baru rekan saya. Oh, iya boleh, siap. Kalau harapan saya khususnya untuk anggota Muli Mengganai seluruhnya gitu, itu bisa berkembang dia sehari institut ada. Institut Administrasi. Iya itu. Nah, seperti public speakingnya berkembang, ya kan, pola pikirnya berkembang gitu, pengetahuannya pun berkembang gitu. Karena kan kita ini belajar sebuah organisasi itu kan belajarnya bukan dalam organisasi aja gitu. Iya betul. Di luar juga kita harus belajar. Gitu. Itu harapan saya. Mungkin ada rekan saya harapannya apa rekan saya? Harapan saya ini nggak muluk-muluk lah. Harapan saya ini semoga di tahun depan itu kita ini makin
makin kuat tali silaturahmi kita. Dan juga ya kalau bisa kita ini makin seperti dulu lah. Soalnya saya dengar-dengar dari abang-abang saya itu yang di Raja Basa itu, entah itu tuh bukan cuma acara 17-an doang kita ini ngejalanin acara, kita membuat acara-acara yang lain. Jadi semoga aja lah kedepannya itu tali silaturahmi kita ini makin kuat, dan juga yang tadi itu kata Pak Makin Ketua, kompak lah, mulai makan ini ke depannya. makin kompak. Jadi dengan adanya tempat kumpul ini kita bisa belajar dan saling bersatu lah Bersatu. tempat ini ya gitu. Saling bahu membahu. Saling bahu. Mungkin dengan caranya kita belajar ini jadi kan saling sambil mengenal satu sama lain. Ya. Terus ada orang yang mau belajar juga, mau gabung juga Iya. gitu ya. Jadi anggota kita semakin ramai ini. Ya, benar. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih untuk Bang Adi, selaku Ketua Pelaksana 17 Agustus nih Bang. Tapi ngomong-ngomong minum dulu. Oh iya boleh. silakan, Kita, iya. kita minum dulu nih Silakan, sebelum silakan. kita nanya-nanya lebih lanjut ya. Maaf ini mah lupa nawarin minum. Iya lanjut. Boleh diminum. Biar Ya. ini kopinya spesial ini soalnya, dari kopi Lampung asli ini soalnya. Karena kan Lampung kan memang terkenal sama kopinya ya. Benar. Nah, ini kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya Bang ya. Ini kan Abang selaku Ketua Pelaksana 17 di tahun ini. Betul. Nah, pertanyaan saya Bang, apa tema 17-an kita di tahun ini dan apa yang kita angkat dari tema itu Bang? Bisa Abang jawab? Jadi temanya di tahun ini tuh kita itu lebih condong ke budaya. Jadi garis besarnya itu adalah bersatu dalam budaya oleh kaula muda Indonesia. Jadi budaya yang kita angkat ini Dalam ya. Dalam. bukan hanya Lampung. Iya. Karena kan di Lampung ini kan hanya 20% kalau nggak salah. Masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung asli. Betul. Jadi kita kan nggak bisa kan pengen memojokkan harus Lampung terus gitu. Iya, benar. Makanya saya ambil di tema itu Indonesia. Ditambah lagi karena ini juga memang acara kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya. Kita tidak bisa menghilangkan budaya Lampungnya, tapi nggak mau monoton ke budaya Lampung terus Ya, gitu. jadi kita ambil ke Indonesia, tapi tentang budaya. Maka dari itu di tahun kemarin ya Pak Ketua ya, itu tentang budaya, tapi tingkat nasional juga. itu Iya, maksudnya budayanya. Maksudnya budayanya, bukan enggak, kamu bilang itu barusan lurah gitu, nanti saya ngomong sama gitu loh, tingkat nasional Iya, itu ada istiadatnya yang kita pakai. Apa lagi tadi itu kan? Nah, ya jadi seperti di tahun kemarin itulah, itu yang setelah yang sudah kita lewatin itu diketahui oleh Pak Ketua kita. Benar. Di situ ada apa Pak Ketua? Banyak RT itu ya? Ya, itu tingkat RT. Oh, Tingkat RT. Artinya kelurahan aja gitu. kelurahan. Belum tingkat kecamatan. Kalau tahun ini rekan saya tingkat kecamatan. Nah, jadi kita melihat di tahun kemarin itu sudah bisa gitu kan, dari RT ini membawakan adat Jawa, dari RT itu membawakan adat Papua, baju Papua, Iya. dari adat ini Lampung, dari adat ini Sunda. Jadi apa salahnya kalau tahun ini kita buat kecamatan? Jadi ada peningkatan lah Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau misalnya tahun ini kita ada berapa perlombaan ini? Kalau tahun ini? Boleh di-spill gitu Bang. Nah, untuk perlombaan kita itu di tahun ini ada 16. Banyak ya, 16 ya. Nah, Mungkin kalau Tapi ini udah selesai belum sih? 16 ini nih? alhamdulillah barusan kemarin selesai. Oh, barusan Perlombaan. kemarin ya. Per kita ngetek ini tanggal 21 Nah, Agustus 2007, tapi 2006. Kemarin tanggal 20 berarti terakhir ya? Iya. Nah, ya. Tapi Lomba. maaf ini, lupa saya. Apa itu? Perlombaan itu terakhir itu di tanggal 23 pas acara pawai di acara pawai itu. Oh, Itu kan ada perlombaan ngigol. Nah, di situ budaya Lampungnya bener. Jadi di tanggal 23 ini kita mau ada acara pawai lagi Ada nih? acara pawai lagi di bulan
Di tanggal 23 itu. Iya. Setelah tanggal 23 ada acara apa nih? Puncaknya kapan nih, Bang? Nah, puncaknya ini di tanggal 29. Di tanggal 29. Karena kita ini kan di Raja Basa ini yang penutup lah dari acara-acara Yang lain yang lain. daerah kecamatan. Nah, kalau boleh tahu Bang, kita kan udah hampir selesai ngejalanin agenda 17 Agustus ini. Ini biar penonton di luar Raja Basa atau di Raja Basa pun tahu ya. Ya. Kita ini persiapan untuk 17-an ini makan waktu berapa bulan atau berapa minggu lah gitu Bang untuk nyiapin 17-an ini di tahun ini. Kering lah kalau 1 minggu mah. Kering kita kalau per minggu. Ini acara ini bisa dibilang itu udah termasuk lama lah. Kita mulai itu dari pertengahan Juni di tanggal 20 Juni kalau nggak salah ya. Benar. Nah, itu awal pembentukan. Itu kita ngobrol ulang, ngobrol lagi pembentukan. Nah, jadi dikarenakan saya ini juga wakil Mekanai, jadi saya juga nggak bisa kabur. Berarti Di tahun ini tahun kemarin itu kan ketuanya, di tahun ini wakil Mekanainya. Berarti emang ada niat mau kabur wakil Iya. abang kita. Nah, jadi saya lah di tahun ini. Di situ kita itu udah mempersiapkan lah apa aja agenda-agendanya, apa aja yang mau kita buat, apa aja yang mau kita rancang. Dari situ sampai sekarang ini belum selesai agenda kita. Selesainya di malam Minggu tanggal 29 itu. Berarti perkara persiapan kita udah panjang banget lah ya kan. Udah cukup matang lah buat acara ini. Gue ini penasaran, Bang, tentang suka dukanya lah. Karena pasti kita kumpul ini kan ada cerita lucu, ada cerita sedih. Yang menurut abang paling berkesan apa nih, Bang? Apa berkesan semua masalahnya ini. Wis, Selama 17-an ini ada nggak kayak cerita suka dukanya gitu selama kita ngejalanin 17-an tahun ini? Kalau boleh tahu. Kalau itu ya pasti ada ya. Nah, sebagai contohnya apa rekan? Lanjut, gue tadi nguap. Nah, Sebagai contohnya nih ya, suka dukanya ya ada yang capek di lapangan ngeluh segala macam itu hal biasa lah. biasa. Hal biasa kan, namanya kita sebuah untuk mengadakan agenda itu harus capek dulu. Nggak mungkin di agenda itu nggak capek gitu. Makanya saya bilang itu berkesan semua, karena disitulah ada kesan duka, kesan senangnya gitu kan. Kalau senang semua, setiap malam ketawa, setiap ngumpul setiap malam di sekret ketawa semua. Kalau orang-orangnya pada sulit nggak diajak kumpul, Bang? Habis lah. Enggak gini ya, karena sering ya. Kalau untuk kumpul, namanya organisasi, paham aja lah gitu ya. Iya, betul. Itu mau organisasi eksternal mau non eksternal juga itu susah diatur. Jarang organisasi yang gampang diatur, dikumpulkan orangnya jarang. Gitu. Lagi sekelas partai politik itu kan organisasi, itu pun aja susah. Apalagi kita yang anak muda gitu. Tapi intinya dengan juggling dengan permasalahan tadi itu, kumpul kita susah, mungkin ada yang capek ngeluh. Acara kita masih berjalan lancar lah. masih bisa berjalan lancar. Karena ini acara tahunan kita yang mungkin paling besar lah ya Bang ya, mungkin di Oke, 17 paling besar. 17 Agustus ini ya. Ya benar. Nah, tadi kan dari Bung sendiri udah nanya gimana sih cara ngumpulin orang-orang itu. Nah, dari saya sendiri ada pertanyaan. Ada nggak suka duka kita nyiapin segala hal dalam 17-an ini, terutama kita nyiapin lapangan kita. Ya, yang kita tahu sendiri, sebelum 17-an ini, lapangan kita ini kan rumput-rumputnya tinggi. Entah pas kita ngebersihin lapangan itu, ada kejadian yang bikin kawan-kawan kita, ataupun kita terluka atau gimana suka dukanya. Bisa tolong dijelasin untuk ini Pak. Nah, jadi awalnya kan kita ngebuka lapangan itu kan 0 rupiah bener itu. Bener-bener 0 rupiah, kering bener lah di situ. Kering. Nggak ada. Istilahnya kalau kita buka dompet itu laler ya. Bukan duit. Nah, di situ jadi kita itu
duka lah, banyak duka lah di situ tuh. Banyak yang kita untungnya kita ini kan masih banyak keluarga di sini kan, kayak om-om kita yang punya mesin rumput, mesin-mesin rumput itu, jadi sangat membantu kita lah untuk membersihkan lapangan itu. Tadinya kan bukar itu, jadi ya kita bahu membahu lah. Tiap-tiap rumah itu bawa cangkol. Ya walaupun nggak dibolehin orang tuanya, gara-gara setiap bawa cangkol itu hilang. Itulah dukanya. Itulah dukanya. Nah, sama satu nih Bang, yang saya pengen tahu nih. Katanya ya, ini lapangan ini nih ajaib bentuknya. Jadi kemarin ini bentuknya belukar, besok udah jadi taruk katanya. Nah, itu Roro Jonggrang namanya. Coba bisa diceritain lebih lanjut dulu nggak? Gimana? Itu kebetulan kan saya ini juga dikarenakan saya ini dengan dia ini kan sibuk kuliah kan. Terus itu udah lama kita ini nggak kumpul-kumpul karena maba tahun kemarin itu. Iya. Nggak kumpul-kumpul jadi kita ini kan jarang pulang kampung. Karena saya kan di Nunya ya sih. Iya. Nah, jadi ketika saya itu kedengar lah dari omongan abang saya itu. Abang siapa itu? Nah, kalau pengen sesepil. Nggak apa-apa, sepil aja. Ada abang saya itu namanya Bang Mawan. Iya. Bang Mawan. Bang Nih, Mawan. kalau katanya pokoknya besok kelar katanya. Itu dalam hati saya itu masa iya sih kata saya. Berarti abang ini masih kayak nggak yakin lah Iya, dengan kayak nggak kata yakin. Abang Mawan itu ya. Ketika di malam itu dia ngomong kelar, besok tengah malam itu jam 12 lah saya pulang dari lapangan itu. Besoknya saya datang ke lapangan, saya bingung, taruh segala macam, ternyata udah jadi. No, kata saya, bener dulu. Ternyata itu tim Roro Jonggrang. Kayaknya Borobudur itu dia orang itu kayaknya yang mendirikan. Mungkin anggota-anggota Muli Mekana ini walaupun kita ada dukanya kayak yang dibilang Pak Ketua tadi, kita buka dompet itu keluarnya laler itu pasti sedih lah dorang. Sedih, benar. Tapi kan yang bikin dorang nih semangat untuk nganuin lapangan ini mungkin karena dorang mikir ini untuk acara kita sendiri mungkin gitu Iya. ya Bang ya. Betul itu, dari kita untuk kita sih. Benar. Jadi intinya banyak yang semangat lah ya kita dari internal ini ya. Anggota-anggota kita walaupun ya tadi masih kadangan sulit disuruh datang atau kadangan masih ada alasan ini ngilang-ngilangan gitu kan. Tapi masih semangat lah ya kan. Acara kita nih masih on time lah walaupun dikerjain dalam semalam. Dan masih kalau saya lihat tuh masih bagus banget lah. Karena saya juga sebenarnya nih termasuk bilang ini keajaiban dunia bisa jadi nih. Masuk 7 keajaiban dunia. Masuk Bang. 7 keajaiban dunia. Tapi mungkin ini kan dari internal ya. Ya. Penasaran nggak sih lo Mak, tentang eksternalnya gimana? Iya, Dari masyarakat bisa gimana? diceritain nggak, Bang? Tadi kan kita kan ngeliat antusias dari anggota Muli Mekana sendiri. Nah, kalau untuk antusias dari warganya, apakah warga ini sangat membantu ataupun karena faktor ekonomi dia orang nggak seberapa membantu, tapi ada lah untuk membantu selama agenda 17-an ini. Mungkin bisa diceritain, Bang. Untuk warga sendiri, warga sekitaran Raja Basa ini banyak lah. 80% itu membantu semuanya. Kalau untuk warga sekitar ya, tapi kalau misalnya orang kampung itu sendiri, itu 100% membantu. Entah yang lewat ngasih gorengan, ini karena kita 0 rupiah tadi itu. Buka dompet keluar lah. Iya. Terus itu lewat ngasih aqua, ngasih es. Jadi banyaklah antusiasnya itu. Dan juga kan kita kan alhamdulillah ini makan kita ini tanggal 23 dan 29 itu udah ditanggung dengan Kalau boleh tahu sama siapa ini Bang ditanggung, Bang? nah alhamdulillah lah di tanggal 23 dan tanggal 29 itu konsumsi kita itu beri makan kita buah-buahan, tamu-tamu VIP itu udah ditanggung Oleh yang ikut partisipasi yang sangat mendukung kita lah. Dari tahun ke tahun ini Nuotasia itu yang membantu konsumsi kita. Berarti secara nggak langsung Nuotasia ini sangat membantu kita untuk agenda 17-an ini ya Bang ya. Ya, selama 4 tahun ini kita ini selalu dibantu konsumsi kita ini Ya, oleh Nuotasia. Benar nggak Pak Ketua? benar. 4 tahun. Nah, walaupun Nuotasia ini bisa dibilang itu orang Lampung,
tapi kan bukan orang asli Raja Basa. Tapi dia ini sangat ikut berpartisipasi dalam adat budaya. Kebetulan juga karena kita ini satu tujuan, maka dari itu dia sangat membantu kita. Jadi intinya dari masyarakat, baik masyarakat yang rumahan, bisnis-bisnis yang ada di Bandar Lampung ini, gitu kan, kecamatan lah itu sebenarnya. Karena kita kan tingkatnya kecamatan Iya. ya. Kecamatan ini sangat mendukung lah dengan kegiatan-kegiatan kita ini ya. Nah, Iya, betul. Di 17 Agustus ini. Kalau setelah 17 Agustus nih, Bang, dari Muli Meranai kita ini apa nih kegiatan kita yang paling dekat atau ya yang paling apa bisa di-spill lah gitu. ini biasanya ini dari tahun ke tahun setelah malam puncak kita tuh ada reunian. Reunian artinya pendekatan setelah kita mengadakan acara agenda 17-an itu. Iya. Itu paling dekat itu ya. Iya. Nggak tahu kalau setelah malam puncak tahu ada yang nikah, nah itu kurang paham itu ya. Itu kan itu apa tuh ada nggak ada gitu. Cuman yang pastinya agenda kita itu di jalan-jalan itu setelah mengadakan malam puncak selang sebulan atau beberapa minggu itu kita akan jalan-jalan. Nah, ini berat ya Pak Ketua ya. Ngingetin kita kemarin itu ada undangan Pak Ketua. September itu ada yang begawi katanya Pak Ketua. September itu kan kami lagi mempersiapkan itu kan. Iya. Makanya kami tuh mulai ini latihan juga seperti kulintang, ngigel gitu kan. Semua atau gong itu kita latihan. Harus siap kita latihan. Karena apa? Karena suatu saat atau ada mendadak ini seperti ini nih kan gitu ada undangan kita. Iya. Takutnya kami nggak bisa gitu. Makanya kita tuh harus sudah mempersiapkan gitu. Kita latihan. Jadi selain kegiatan besar-besarnya, jadi kegiatan mingguan kayak latihan gong, latihan Ya. kulintang, gitu-gitu semuanya itu ada gitu ya. Jadi budaya kita itu di Muli Meranai ini masih kental bener lah ibaratnya ya, walaupun tetap ada modern-modernnya kalau kita di Bandar Lampung ini ya. Nah nih Bu, kita udah ngeliat Pak Ketua kita ini semangat bener lah hari ini Iya, untuk semangat. cerita tentang Muli Meranai, tentang 17-an. Nah coba untuk dari Pak Ketua Muli Meranai sama Pak Ketua 17-an, coba dulu kasih motivasi untuk rekan-rekan yang di luar sana. Siapa tahu dia orang ingin Bisa gabung nular gitu semangatnya kan, juga. ya. Siapa tahu dia orang ingin gabung tapi masih ada rasa males gitu. Siapa tahu setelah dari kata-kata motivasi ini, dia orang ada pikiran yang berubah gitu untuk males-malesan itu biar bisa berbaur lah sama warga-warga sekitar. Bisa nengah nyapur tadi Benar. itu, nemuin nyimak. Bisa dikasih gitu. motivasinya. Kalau motivasi singkat saja gitu. Ya, singkat. Nggak, motivasi gini. Ya untuk khususnya mobil khusus ya Kecamatan Raja Basa, anak muda, bocah gadisnya itu usahain kita harus berbaur. Walaupun kita berbaur dimanapun, tapi terutama khusus orang Lampung kita harus berbaur di suatu wadah Muli Meranai. Tuh. Untuk di luar kita harus bergaul sama kawan apapun itu, kan gitu kan mau suku manapun itu kita harus berbaur. Dan juga kalau males, ya itu wajar. Gen Z ini kebanyakan males emang. Tapi itu bisa dilawan dengan kenyamanan. Betul. Anda nyaman di mana? Gitu. Berbaur Anda nyaman di mana? Situlah Anda berbaur. Iya. Kalau kita nggak ada timbul kenyamanan, itu kayaknya kita bakal diam di rumah aja. Ya itulah nyamannya diam di rumah. Ya kan? Tapi sebelum nyaman itu kan kenal dulu Iya. ya kan, gabung, kenal. Karena kan habis kenal sayang nyaman tadi Nah. itu ya. Betul. Kayak ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Benar. Ya, kenal maka Kalau dari sayang. Pak Ketuplaknya gimana Nah, nih ya, Pak dari Ketuplak? Pak Karena Pak Ketuplak Ketuplak ini yang paling semangat dari acara kita ini. Semangat bener dia. Semangat bener dia. Kering gua. Walaupun dia nggak termasuk tim Roro Jonggrang, tapi pergerakan belakangnya paling mantep dia. dari awal ngebentuk panitia aja dia yang paling semangat. Paling semangat, Itu paling pelaksana. bergebu. Ya, Coba kasih dulu Pak Pak Ketuplak. Ketuplak Tolong, motivasinya. tolong rekan saya beri motivasi rekan-rekan yang nonton nanti. Iya. Khususnya wabil khusus ya Kecamatan Raja Basa gitu. Iya betul. Singkat aja dari saya. Kata-kata motivasi dari saya, kalau kita nggak keluar nyampur, itu kayak mana kita bisa dikenal? Kapan kita lagi ada acara, nanti nggak ada yang datang. Jadi kita itu harus ada timbal baliknya lah. Pertukaran value. Pertukaran value. Jadi kita juga
motivasi dari saya sendiri ya. Kalau saya nggak nyampur, pasti saya nggak dikenal. Jadi kayak mau nggak mau kita ini, walaupun capek, walaupun apa-apa tadi itu, seenggaknya datanglah kita 1-2 kali ke acara-acara itu. Jadi biar kita dikenal, seenggaknya kita tahu lah di muka kita ini siapa. Iya. Itu aja sih dari saya. Walaupun kita udah di zaman 2026 ini kan, seenggaknya kita ada niatan mau ngebangun budaya adat istiadat kita ya. Mantep bener ya, Bung. Memang ketua-ketua kita yang ngejelasin untuk hari ini Motivasinya aja tuh sangat kena di hati ya kan. apa ya, ngebakar semangat Ngebakar gitu semangat. dari ketua-ketua kita Karena ini. memang ketua-ketua kita ini memang semangatnya itu membara-bara dari Semangat awal. paling Iya. Mungkin obrolan kita ini seru bener kayaknya hari ini, Bung ya. Seru banget pasti, Banget, pasti. ya. Buat yang masih penasaran mungkin sama Muli Mekanai Raja Basa ini, untuk pemirsa yang di luar bisa datang ke lapangan samping masjid di tanggal 23 dan 29. Itu ada acara tanggal 23 ada pawai. Ada pawai. Ada pawai. Yang tadi udah jelasin Pak Tuplak Ya, itu ya. itu dijelasin oleh Pak Tuplak tadi. Pawai itu sendiri dimulai dari jam 8 ya, Pak. Ya. Dari jam 8 pagi. Nah, untuk di tanggal 29 itu sendiri itu akan diadakan malam puncak setelah Ba'da Isya, Pak Uga. Ba'da Isya, tapi Ba'da kita Isya. mulainya Jam 8 mungkin. jam 8 lah Jam 8, mungkin. ya. Karena kan Ba'da Isya itu kan masih banyak yang ngaret paling Iya, ya. betul. Jam 8. Mungkin untuk warga Raja Basa sendiri yang belum tahu berita ini bisa datang lah kita ngeramein sama-sama acara kita, acara kampung kita lah ini, bukan acara orang luar. Jadi harapan kami semua di sini untuk di tanggal 23 dan 29 bisa ikut berbaur dengan kami. Gak usah malu-malu lah intinya ya Pak Ketua ya. Benar. Apa yang kita malu? Kita kan pakai baju. Iya. Bener banget Pak, setuju. Pokoknya seru banget lah obrolan kita ini. Nah, nanti buat penonton-penonton entah dari luar kampung atau khususnya kampung Raja Basa lah. Kira-kira ya obrolan kami ini ya seperti inilah. Ada temanya, ada obrolannya, dan masih banyak lagi. Kita ngebahas tuh ya macem-macem gitu. Kita ngobrol tuh panjang kali lebar lah ya kan. Karena seru banget sebenarnya di sini nih, waktu kita terbatas. Nah. Jadi kalau misalnya masih banyak yang mau ngobrol lagi gitu, mungkin bisa datang ke sekre kita lah ya, Pak Benar, Ketua benar. ya. Pasti kita sambut lah ya. Kita buatin kopi, kita kasih kue ya. Karena Muli Mekanai ini sebenarnya tadi tuh kita menjunjung tinggi pihak pesenggiri kita tadi itu dari yang nemuin nyimahnya ini. Jadi kalau ada tamu-tamu ya pasti kita ladenin gitu. Mungkin itu aja sih sebenarnya untuk hari ini kita Pak Ketua. Terima Oke. kasih banget Pak Ketua ini udah Sama-sama. datang. Sama-sama Pak Ketuplak kembali. udah datang di tengah acara yang masih sangat ribuh ini tanggal 23 ya. Bener, Tama ya. ini aja tanggal 21. Udah Hamin 2, Bung. Hamin Hamin 2. Hamin 2. 23. Untuk malam puncak ini berarti kan persiapannya banyak nih Lebih pasti. banyak banyak. karena kan malam puncak itu pasti bisa bilang namanya juga malam puncak. Malam puncak puncak, dari acara puncak dari 17. acara. Benar. Jadi pasti lagi capek-capek kan, Lagi Ketua. lagi repot-repotnya. Lagi repot-repotnya. Tapi tetap menyempatkan hadir di acara kita ini, Mbak. Ini kan program kita ya, Mbak ya. Kita ini, Bung. Dan itulah teman-teman, terima kasih sudah nonton acara kita sampai di saat ini gitu. Jamu Tuharajo. Maaf ijo lamun buat salah-salah kata dan kokati. Kami jo pakun belajar, mudah-mudahan jak Muli Mekanai Raja Basa. Mohon. Dan tolong like dan subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga pantau sosial media dari Muli Mekanai Raja Basa. Kita ada apa, Mas? Ada IG. Instagram dan TikTok. Bisa Ada. kalian searching di IG itu Muli Mekanai _Raja Basa. Dan di TikTok itu Muli Mekanai Raja Basa. Bisa kalian kepoin kegiatan kami di situ. Dan nggak ketinggalan, kami juga ada website. Nah. Bisa kalian cari di Google ataupun di Chrome. Itu Muli Mekanai Raja Basa ya Bung. Lu mulimekanai.com. 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 Nanti linknya ada di bawah di Ada deskripsi. nanti dikasih. Nanti kita lihat aja ya. Aman. Ijalah bubalahan Kang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.